Iya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer. Sebelum itu kita mengetahui dulu apa itu struktur komputer. Jadi struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Di dalam struktur komputer terdapat input device, output device, dan address bus, data bus, dan kemudian I/O ports, control bus, CPU, dan CU tambah ALU, kemudian control bus, dan memori RAM, dan memori ROM. Sedangkan fungsi komputer didefinisikan sebagai sistem operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi-fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah input device atau alat masukan. Ada gambar-gambar input device atau alat masukan yaitu mic, mouse, keyboard, dan lain-lain. Jadi alat masukan ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua adalah output device atau alat keluaran. Di sini terdapat monitor, printer, speaker, headset, proyektor, dan plotter. Jadi perangkat ini adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy atau ke monitor, ataupun berupa suara. Yang ketiga adalah I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Yang keempat adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolahan data dan CU adalah Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima adalah memori. Memori terbagi menjadi dua bagian yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM adalah yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang keenam adalah data bus. Ini adalah gambar struktur bus pada PC. Jadi, jalur-jalur berpindahan data antara modul dalam sistem komputer karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran yang ada pada gambar ini hanya dapat membawa 1 bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan di dalam gambar tersebut. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Yang ketujuh adalah address bus. Address bus ini digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca address bus biasanya terdiri atas 16, 24, 20, atau 30 jalur paralel. Yang terakhir adalah control bus.
Kontrol bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta mengakses ke data bus dan address bus. Address bus ini terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel.